Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Hilmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Di episode kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk berdiskusi, berbincang terkait situasi politik saat ini. Wah, ini kan hari ini kalau kita bicara tentang menjelang pemilu nanti 2024 ya, pada tanggal 14 Februari, itu tentu khususnya para caleg ini sudah menyiapkan strategi dalam merebut hati publik. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Saya sudah hadirkan dua narasumber yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Saya yang paling ujung dulu ada Kang Dr. Maulana Jannah, ya, pemerhati sosial dan politik Tasikmalaya. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Aduh. Kita akan berdiskusi nanti dan lawan bicaranya ini kita hadirkan sampelnya kontestan gitu ya. Iya. Saya pikir pemirsa Radar TV sudah tidak asing lagi dengan sosok yang Sudah familiar ya? Sudah familiar, sudah sering tampil. Kang Asep Sopari Al Ayubi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, caleg petahana Ya. dan juga hari ini punya tugas baru menjadi ketua Tim kampanye daerah Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran. Wah, luar biasa. Oke, tadi ngomongin soal strategi, saya ingin ke Kang MJ dulu nih. Melihat situasi sekarang, kalau ngomongin memang di dunia kampus ini sebenarnya kalau ngomongin ada mahasiswa yang ngomongin strategi bla bla bla. Loh, kalau ngomongin strategi berarti nanti ketahuan dong misalnya gitu kan. Ya, Tapi hari ini dapurnya, gitu kan. ketahuan dapurnya. Kang, saya ingin dari Kang MJ memotret situasi hari ini gitu. Ketika kan ada situasi yang orang mengatakan tidak menguntungkan bagi para caleg karena si gaungnya itu kalah oleh pilpres gitu. Ya. Bener nggak tuh? Nah itu kan menjadi suatu kendala nggak sih sebenarnya bagi khususnya kita ngomongin di daerah ya. Karena hari ini para caleg pun kayaknya agak kesulitan untuk bisa tampil sendiri, menyelesaikan citra dirinya dan segala macam. Benar nggak akan memotret seperti bahwa para caleg atau pemilu legislatif ini gaungnya itu sama pilpres itu agak-agak ketutup gitu loh. Ya, sebenarnya memang saya punya kajian ya. Setahun yang lalu kita pernah melakukan satu riset kecil ya di Kota Tasik. Dan ketika bertanya kepada masyarakat terkait dengan posisi yang tadi, apakah pilpres itu mereduksi pileg ya, pileg karena memang sekarang kan disatukan. Dari jawaban-jawaban yang saya dapatkan dari masyarakat itu, kalau kita lihat gitu ya dari jawaban itu memang ada sedikit kekhawatiran dari publik ya terkait dengan kondisi itu. Tetapi kebanyakan dari riset yang saya lakukan itu sebenarnya ada posisi di mana masyarakat itu menanti para caleg itu lebih intens ke publik gitu kan, lebih bisa mendekatkan dengan masyarakat gitu kan. Memang ada kekhawatiran dari sisi itu, isunya memang tertutup dari sisi isu, tetapi mereka akan mencari caleg-caleg atau wakil rakyat yang selalu intens menjaga hubungan kedekatan ya dengan pemilih, terutama juga mereka-mereka yang sudah punya pengalaman gitu kan di masa lalu. Nah itu yang harus dilakukanlah, intensitas membangun hubungan atau relasi yang kuat dengan pemilih gitu kan. Satu itu. Yang kedua juga tidak hanya membangun relasi, tetapi juga ada tawaran-tawaran yang bersifat konkret ya, program kerja yang bersifat konkret gitu kan. Nah dan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh para caleg yang notabene mereka incumbent gitu kan. Kalau caleg-caleg yang baru kan itu dalam tanda kutip ya, mohon maaf gitu kan, itu agak sulit karena memang dia juga harus memetakan basis masyarakat, harus memetakan juga program apa. Tapi kalau yang kayak model Pak Asep ini gitu ya, itu sudah punya dasar ya, sudah punya basis yang tinggal dikelola saja dengan program yang real tadi. Cuman tadi persoalan terkait dengan tereduksi ya, memang tereduksi, tetapi tadi masyarakat akan mencari caleg mana atau wakil rakyat mana yang
tadi punya hubungan intens ya dengan masyarakat gitu. Berarti kan kalau dalam situasi sekarang tadi si caleg ini harusnya punya ikhtiarnya lebih kerja keras gitu karena ada reduksi itu yang membuat mereka harus lebih intens. Iya, ini sebenarnya kan menguntungkan bagi calon tertentu ya, yang tentu saya melihat tadi yang incumbent itu. Mohon maaf bagi yang baru ya, bagi yang baru ini bukan tidak ada peluang, artinya harus ada kerja keras yang lebih luar biasa gitu kan, karena untuk dicintai oleh masyarakat itu kan tidak mudah. Ada trik-triknya ya, misalnya apalagi dengan kondisi sekarang, misalnya masyarakat kita kan lebih pragmatis ya. Nah itu juga perlu dipahami gitu kan oleh caleg-caleg yang baru. Tapi kalau yang lama kan mereka punya program yang sudah berjalan ya, ada pemeliharaan basis massa itu, ada program yang dijalankan, dan juga tentu dari setiap tahun kan mereka punya turun ke basis ya, itu reses ya, punya reses, dan ini peluang gitu kan untuk menjaga tadi basis massa yang dikelola oleh teman-teman yang masih nyalon sekarang gitu kan. Oke. Nah, ini Kang Asep, ini menarik. Tadi kan sudah sedikit dipetakan situasinya. Apakah memang betul gitu ada istilahnya ketika memang hari ini dirasakan nggak misalnya agak kesulitan karena Anda juga punya tugas untuk lebih menyelesaikan calon presidennya, partai dan segala macam. Situasi itu ada nggak sebenarnya, benar atau enggak? Kalau menurut saya justru itu peluang. Kenapa peluang? Karena kita bisa mengekor, atau istilah itu efek ekor jas ya Kang ya? Iya. Popularitas presiden, dan kalau di Tasikmalaya sih potensinya mungkin tidak terlalu jauh ya. Tapi bagaimana sekarang kita bisa memanfaatkan betul popularitas dan elektabilitas capres kita menjadi energi atau menjadi amunisi untuk meyakinkan pemilih. Kebetulan saya menjadi TKD tim kampanye daerah Prabowo Gibran, ya kita manfaatkan betul karena faktualnya itu di lapangan berpengaruh juga. Ketika elektabilitas capres manapun gitu kan, kita manfaatkan betul untuk mendongkrak suara kita. Itu terlepas partainya apapun, yang penting yang mendukung terhadap kandidat capres. Tapi kalau ngomongin soal Gerindra, pemilu tahun lalu itu benar-benar terjadi ya? Ketika Prabowo misalnya dan terdongkrak, terbukti hasil suara di partai pun luar biasa kan? Betul, dan kita tidak bisa memungkiri itu faktor Pak Prabowo sangat besar. Dan saya kira tahun 2024 juga kita berharap sama. Meskipun saya mengajak ke teman-teman koalisi itu manfaatkan betul, jangan Gerindra saja. Karena kita juga punya semangat yang sama untuk memenangkan capres kita. Terus yang kedua, selain kita memanfaatkan elektabilitas Pak Prabowo juga, betul tadi kata Pak Dokter, bahwa resources yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan. Apalagi pertahanan dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan 4-5 tahun sebelumnya. Tetapi jangan salah juga Kang, ini adalah sistem pemilu kita adalah terbuka. Dan sesuai fakta, rata-rata sih 50% jadi lagi. 50% yang baru. Berarti yang baru itu, yang penting pandai-pandai mensosialisasikan diri, tadi merebut hati rakyat, peluangnya itu adalah sama. Oke. Tapi kan kalau misalnya tadi menarik soal soal potensi gitu ya. Potensi. Tapi ketika misalnya yang baru itu harus lebih bekerja ekstra, kemudian tadi faktanya memang tidak mudah kalau misalnya petahana juga tidak boleh nyantai-nyantai. Iya. Karena buktinya 50% yang baru juga di DPRD Kabupaten Tasik. Oke. Kang, kalau misalnya yang baru ini sebenarnya pola yang semestinya gitu di situasi sekarang gitu. Tadi walaupun kalau Kang sendiri ya dimanfaatkan saja gitu, tidak menjadi beban. Kalau yang bagi yang baru-baru? Kalau yang baru-baru saya melihat begini ya,
Jadi sebenarnya kan dalam satu dapil itu kan memiliki beberapa ini ya daerah ya yang memang harus dikelola. Satu dapil aja misalnya di Kabupaten Tasik ya, kalau untuk yang daerah itu sekitar 5 atau berapa kecamatan gitu ya, paling sedikit 4, paling banyak 7 kecamatan. Nah artinya kan di situ bagi yang baru-baru itu harus memiliki apa namanya basis kemudian kalau istilah saya itu penanggung jawab di setiap daerah gitu kan, di setiap kecamatan, dan itu turun juga ke tingkat kelurahan atau tingkat desa gitu kan, atau juga sampai ke TPS. Nah ini kan polanya pola semacam apa namanya membangun link gitu, membangun link ke tingkat TPS gitu kan. Kalau itu tidak dilakukan saya kira juga akan berat gitu kan. Artinya tim sesnya itu harus sampai kepada akar rumput ya yang ada di, kalau bisa di tingkat RT RW gitu kan. Dan mainnya kan di situ, basis massa ada di situ. Kalau misalnya mereka hanya menebar gambar ya atau baliho itu bagus, tetapi data yang saya punya itu orang hanya sekedar tahu. Oh ini tahu, orang ini tahu mau nyalon gitu ya. Mau nyalon, selesai di situ. Tapi kalau dibarengi dengan tim ses yang punya jaringan ke tingkat RT RW itu yang nanti akan bergerak di akar rumput gitu kan. Betul. Tadi kalau Kang Asep misalkan tahun ini dengan karena kan sudah menghadapi 2 pemilu nih kan sekarang. Ada pola yang berbeda nggak yang dilakukan antara tahun lalu dengan sekarang? Iya. Tantangan pertahanan itu biasanya jauh lebih berat. Karena kan tidak seluruhnya harapan ekspektasi itu harus jujur tidak terpenuhi juga. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang emang kita harus menambal yang tidak terakomodir. Jadi emang harus lebih giat lagi. Karena bagaimanapun tadi dari hasil beberapa penelitian, ini bocoran sedikit aja. Jadi betul silaturahmi itu Kang, tatap muka itu porsinya itu adalah terbesar dari keterpilihan. Jadi siapa yang sering ketemu, siapa yang sering ngopi sama ngerokok gitu ya, kalau di daerah mah gitu kan itu ya. Ngaliwat gitu ya. Itu faktanya emang seperti itu. Jadi merasa chemistry terbangun. Kang Asep lakukan sama Erik? Alhamdulillah tadi bisa melalui reses, silaturahmi, antar tim, dan emang agak sedikit mahal juga Kang, karena itulah terbuka itu begitu. Jadi resourcesnya juga harus siap. Karena kalau itu tidak hanya sekedar ngumpul, nanti dikiranya kita pelit. Tapi tidak semua juga begitu, karena juga ada dibangun atas dasar pertemanan, kekeluargaan, kemudian juga persahabatan dan lain sebagainya. Yang pasti silaturahmi itu memegang peranan paling penting dalam menentukan keterpilihan. Itu mungkin. Berarti sekarang lebih dibanyakan strateginya ketemu langsung ke grassroots itu. Betul. Ini kan terbuka aja buat semua lah gitu ya, nggak usah. Bukan strategi. Iya. Nggak harus ditutupi gitu kan. Iya, kalau ini mungkin semua juga udah paham ya gitu. Pak Ketua atau Pak Hilmi, kan di tingkat grassroots itu kan ada simpul-simpul massa ya. Di situ ada tokoh agama, ada tokoh pemuda, ada RT, ada RW, dan juga tokoh-tokoh lain yang saya pikir bagi calon tertentu ya, caleg tertentu misalnya itu bisa diambil gitu kan, menjadi bagian dari tim ses ya gitu kan, sepanjang dia bukan pegawai negara gitu kan, masih bisa dilibatkan gitu kan. Dan saya juga karena memang setiap hari di kampung ya, di lembur gitu dalam tanda kutip itu kan, jaringan-jaringan itu memang dilakukan oleh teman-teman yang nyaleg gitu kan. Bahkan juga ada yang terbuka ngajak ke rumah, ngeteruk pintu segala macam, ada juga seperti itu. Dan saya pikir juga bagi calon yang baru ya, misalnya yang baru tadi misalnya terkait dengan resource itu agak berat sebenarnya bagi yang berkecuali misalnya dia sudah menanam 5 tahun ke belakang misalnya, atau juga dia punya punya modal sosial yang kuat bisa gitu kan. Itu kan modal sosial yang kuat bisa gitu kan. Dia punya ketokohan yang kuat, kemudian juga dikenal, dan dia punya track record yang baik misalnya terkait dengan dia memang tokoh di kampungnya gitu kan. Tapi juga ini kan problemnya adalah bisa dikenal di satu kampung, bisa dikenal di satu kecamatan, tapi juga bisa tidak dikenal di kecamatan yang lain. Artinya pembuatan tim ses terus merata. Kalau saya melihat seperti itu. Gitu. Ini menarik nih. Tadi ngomongin soal modal sosial dan
yang menarik juga modal Modal logistik. finansial, modal sosial dan modal finansial. Nanti kita bahas setelah ini ya. Kita jeda dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi Radar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Layar Demokrasi Radar. Semakin menarik karena hari ini di episode ini atau di segmen ini kita akan ngomongin soal modal. Ya, tadi ada modal sosial dan modal finansial. Mau bagaimanapun politik itu tidak ada yang gratis karena tidak ada makan siang gratis biasanya. Itu yang paling populer. Tapi Kang MJ ini kalau ngomongin soal cara atau pola komunikasi ataupun bahkan strategi, Kang MJ meng-capture atau melihat situasi saya ini, ada yang beda nggak sih? Ada yang unik nggak sih para caleg itu, kita ngomongin caleg ya, para caleg itu menyosialisasikan dirinya gitu dengan cara-cara yang unik misalnya, atau ya gitu-gitu aja sih gitu sampai saat ini. Di lapangan seperti apa, Kang? Ya, kalau sepengetahuan saya atau amatan saya gitu kan memang ada beberapa tipe ya yang dimiliki oleh cara atau gaya yang dimiliki oleh teman-teman yang nyalon hari ini gitu ya. Pertama ada yang tadi yang terang-terangan langsung merekrut masyarakat ya di tingkat RT RW gitu kan. Dia menjadikan simpul-simpul massa sebagai bagian dari tim sesnya gitu kan. Lalu kemudian dikelola, misalnya tadi juga saya mengatakan kalau misalnya di tingkat dapil ada 7 kecamatan, maka paling tidak di 7 kecamatan itu 7 koordinator ya. Kemudian turun ke bawah, misalnya kalau di situ ada 10 desa, berarti kan diturunkan lagi menjadi 10 desa sampai ke tingkat dusun dan tingkat RT RW. Tapi memang ini kan problemnya ada persoalan kos politik ya, kos politik yang memang harus dimiliki oleh calon tertentu gitu kan. Itu satu. Yang kedua juga ada modelnya itu caleg itu hanya sebatas menempelkan gambar atau membuat baligo ya, dan itu saya pikir juga bagus, tetapi ini cenderung masyarakat di daerah saya aja gitu ya, pengalaman saya yang saya lihat itu cenderung hanya melihat oh ini calon dari mana. Jadi itu nggak efektif berarti? Bukan tidak efektif, artinya hanya sebatas pengenalan saja gitu kan, karena yang disebut dengan kenal itu bukan hanya pada proses tahu orang ini gitu kan, tapi dia harus lebih dekat gitu kan orang itu. Nah ini kan problemnya kalau yang hanya menerapkan gambar atau baligo ya, atau mungkin banner dan lain sebagainya, orang tahu gitu kan, tapi untuk membangun kedekatannya itu yang perlu butuh waktu untuk untuk dilakukan oleh calon-calon yang seringkali melakukan tipe seperti itu. Yang berikutnya juga ada yang melakukan dengan pola-pola proker ya, program kerja yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya ada yang model kartu kayak model Pak Jokowi itu ya, bikin kartu tertentu. Kalau saya terpilih, kalau saya terpilih misalnya nanti Bapak Ibu akan mendapat sekian persen dari program saya gitu kan. Itu juga ada pola-pola seperti itu. Tapi juga saya melihat pola itu cukup efektif karena masyarakat sekarang kan lebih mencari orang yang caleg yang konkret ya, memberikan program kerja gitu kan. Meskipun juga tadi tantangannya dari sisi kos politik gitu kan. Seperti itu. Jadi ada 3 pola, ada yang langsung, ada yang hanya sebatas menerapkan gambar-gambar gitu ya. Yang ketiga ada yang mensosialisasikan program kerja dengan jaminan, misalnya kalau saya terpilih nih ini ada kartunya gitu, seperti itu. Nah ini Kang, yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya antara culture atau kultur masyarakat kita di daerah 5 tahun lalu dengan yang sekarang, sebenarnya ada perubahan pola cara masyarakat memandang terhadap politik nggak sih sebenarnya? Kadang biasanya 5 tahun kan pendidikan politik mungkin juga lebih masuk, lebih berkembang, segala masyarakat juga pola pikirnya berubah. Nah, itu gimana tuh? Harusnya ada perubahan atau tidak? Kalau misalkan dulu, punten misalnya, kalau dulu mah masyarakatnya pragmatis, yang dikasih duit, dia yang milih misalnya. Apakah juga potensi itu masih terjadi atau justru sekarang masyarakatnya sudah berbeda kulturnya? Saya melihat begini, ini kan belum terjadi ya 2024 ya gitu kan. Artinya memang tapi ada prediksi mungkin. Kalau prediksi riset apa ya kan? Satu belum terjadi. Kalau berpengalaman kepada pemilu sebelumnya gitu kan, memang masyarakat kita kan tadi ada kecenderungan dalam tanda petik, mohon maaf, masyarakat kita cenderung pragmatis gitu kan, dan ini juga dimanfaatkan antara pragmatisme masyarakat dengan pragmatisme calon tertentu gitu kan. Nah, model-model seperti itu saya melihat hari ini belum bergeser.
belum bergeser. Bahkan juga riset-riset juga mengkonfirmasi misalnya kalau ada sesuatu yang dikasihkan kan itu di bawah 30% orang masih menerima gitu kan. Misalnya di beberapa kajian juga seperti itu gitu kan. Artinya kan pragmatisme itu masih ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau saya melihat basis masyarakat kita kan di pedesaan itu cenderung kan pendidikannya dari bukan pendidikan yang cenderung bagus gitu ya, masih level pendidikan dasar dan menengah ke bawah gitu kan. Jadi pola pikirnya juga akan sama dengan pendidikan yang dia sandang gitu kan. Ketika misalnya ada caleg yang berpikir harus idealis segala macam, ya konteksnya juga kan berbeda gitu kan dengan tadi pola atau gaya masyarakat gitu. Jadi kultur juga harus benar-benar diperhatikan ya di sekeliling atau khususnya di dapil-dapil mereka yang Oh iya, dan saya pikir kultur ini penting ya, termasuk juga tadi seberapa tinggi pendidikan di daerah tersebut gitu kan. Kalau pendidikan tinggi kan itu kan masyarakat perkotaan cenderung lebih lebih rasional ya melihat caleg. Tapi kalau di desa-desa cenderung lebih emosional. Nah, maksud saya adalah ketika pemilih di ibu kota Singaparna dengan pemilih yang ada di dapil Kang Asep, misalnya dapil 5, mengantisipasi itu seperti apa? Melihat tadi apa yang disampaikan oleh Kang MJ ini? Iya, mengenai itu ya. Kultur pemilih. Sebetulnya emang ada perbedaan, tapi tidak berbeda terlalu jauh bedanya. Karena mungkin dari sisi geografi juga satu wilayah, dari sisi demografi juga satu kultur, satu suku, mayoritas suku, mayoritas satu agama juga. Iya, hanya yang membedakan itu jangkauan informasi saja. Informasi baik melalui media cetak, media sosial. Tapi sekarang itu kan tidak ada batasan-batasan, hanya emang bukan karena tidak melek, mungkin karena jangkauan ya juga kan. Gitu ya. Terbatas kendala itu. Nah, jadi akses. Kalau di perkotaan sebetulnya tadi tatap muka emang harus dilakukan, tetapi juga harus sekarang kan juga generasi milenial, generasi Z juga sudah aware terhadap politik melalui media sosial. Kemudian itu juga termasuk bagian dari strategi kampanye. Nah, dan saya lihat juga di platform media ya mudah kita menemukan caleg-caleg menawarkan atau mensosialisasikan dirinya. Dan itu menjadi salah satu. Kemudian terutama di dapil saya emang harus ada kombinasi ya. Nah, tidak melulu pertemuan, hanya porsinya itu harus jauh lebih besar. Karena tadi kadang-kadang kan gak ada sinyal, kemudian juga kepemilikan terhadap gadget juga kan tidak sebanyak yang di kota kan. Jadi kombinasi. Hanya tetap itu tadi sosialisasi dan istilahnya silaturahmi lah gitu. Itu mungkin. Kang, kalau misalnya di Kang Asep sendiri saat ini, apakah benar juga merasa ada kemudahan karena sudah petahana misalnya? Kalau tadi bicara tentang yang baru tentu lebih sulit. Kalau yang petahana sudah punya program, punya reses, punya pokir dan segala macam. Itu benar merasa terbantu juga. Sebetulnya justru kita tadi ya di awal nggak terlalu mudah juga. Karena kan tadi beberapa ekspektasi yang tidak terpenuhi juga menjadi bisa saja dulu yang pernah milih menjadi handicap kita gitu kan. Kemudian juga karena ini sistem terbuka, orang bisa menawarkan dengan berbagai program unggulannya. Bisa jadi yang baru ini juga menyodorkan program atau istilahnya itu sesuatu yang lebih menarik, itu kan bisa. Karena apalagi tadi kita tidak melulu pada dunia serangan darat, juga media sosial berperan juga untuk mempengaruhi persepsi masyarakat hari ini. Nah itu. Kalau Kang Asep sendiri di dapil masih nggak melakukan kayak tadi pasang baliho untuk memperkenalkan itu? Pola-pola itu masih tetap ya? Tetap, cuma tidak semasif 2019. Tetap, karena itu tadi di alat peraga itu juga tetap menyumbang terhadap popularitas dan cuma elektabilitas
harus diikuti oleh sosialisasi. Jadi menyumbang terhadap keterkenalan. Karena gini, Dapil 5 itu kurang lebih 180.000 pemilih. Saya waktu itu suara 6.500. Kan yang lebih banyak yang nggak kenal sama saya. Rugi gitu kan kalau kita nggak kenalin kan gitu ya. Kemudian tim itu juga justru berkembang. Jadi yang dulu alhamdulillah kita bisa sama-sama lagi, bahkan sekarang lebih berkembang, lebih kuat karena kalau itu kan berdasarkan pengalaman. Apa yang dibutuhkan, trial and error-nya itu sudah bekerja dengan baik. Nah itu. Tetapi urusan keterpilihan itu soal lain. Tidak semata-mata hari ini kita punya segalanya juga terpilih. Tetapi bagaimana ada sentuhan yang masuk ke hati itu ya. Di akhir orang bisa berubah di kotak suara itu. Di kukumbung gitu kan. Itu yang harus kita perhatikan kan itu. Oke. Kang, itu seberapa potensikah ketika orang tiba-tiba berbalik gitu ketika misalnya itu tadi simulasinya Kang Asep menyatakan dari awal udah yakin nih misalnya karena didoktrin dengan kampanye dengan segala macam, tapi kan ketika pas nyoblosnya itu ada riset soal itu nggak ketika kemungkinan ada. Jadi memang ada gini, kita melihat time ya, waktu yang misalnya orang menjatuhkan pilihan itu kan apakah memang 7 hari sebelum hari H atau 2 hari sebelum hari H gitu kan. Nah, saya melihat itu bisa dihitung ya Kang, bisa diukur kan. Sangat bisa diukur ya. Benar. Dan itu biasanya dalam kajian saya itu rata-rata gitu kan orang menjatuhkan itulah 3 hari sebelum hari H gitu kan. Itu yang sama kan. Nah, ini yang penting mungkin juga buat teman-teman semua gitu kan. Jadi misalnya kalaupun sekarang kita habis-habisan, orang belum menentukan pilihan sebenarnya gitu kan. Tapi di masa-masa akhir misalnya di 7 hari itulah yang harus di-push. Nah, keuntungannya bagi yang punya tim ses ini kan enak gitu kan, bisa mengendalikan basis massa itu. Tapi kalau yang tidak punya tim ses, artinya tadi yang hanya pasang gambar saja, nah ini akan mempengaruhi tadi di tingkat penentuan pilihan itu 3 hari sebelum hari H dia, saya akan memilih ini, sudah yakin. Makanya bahasa saya itu yakin tidak yakin nanti di riset itu. Ibu yakin dengan pilihan yakin. Berapa hari? 3 hari. Ragu-ragu. Ada juga yang masih ragu-ragu. Nah, itu biasanya. Lebih banyak. Betul, lebih banyak. Tetapi misalnya kalau ada caleg yang baru yang masuk misalnya, kemudian memberikan sesuatu dalam tanda petik misalnya keyakinan, dia akan beralih gitu kan. Makanya keuntungan bagi yang punya tim ses itu di situ. Dia bisa meyakinkan jangan kemana-mana Bu, ini sudah sudah harus segera menentukan pilihan. Tapi Kang, gitu. di level kalangan masyarakat mana atau pemilih mana yang kayaknya ini agak susah dipercaya nih besok mengatakan oke, misalnya dia besok berubah gitu. Tentu gini, saya tadi mengatakan 2 tipe ya. Pertama misalnya di masyarakat kota itu kan cenderung rasional ya. Beda dengan masyarakat pedesaan yang cenderung emosional. Nah, masyarakat desa itu karena memang emosional, bersifat kekeluargaan ya dalam konteks kedekatan sosiologis itu ada hubungan darah, keluargaan segala macam. Maka pertimbangannya lah emosional. Jadi seberapa kuat misalnya calon itu membangun hubungan yang kuat dengan tingkat masyarakat itu gitu kan. Apalagi misalnya diberikan program-program yang real di masyarakat gitu kan. Maka di situ akan berubah. Bahkan di satu daerah itu daerah RT saya ninggus dikuasai gitu kan. Bahkan yang lain juga kadang-kadang dipagari gitu. Tidak bisa masuk. Artinya dipagari dengan tim sesnya segala macam gitu kan. Nah ini penting. Nah kalau di kota cenderung tadi pilihan-pilihan itu lebih rasional karena orang kota itu kan dalam bahasa sosiologis itu lebih dapat apa saya itu. Itu di kota. Artinya meskipun visi misinya bagus segala macam, orang kota cenderung kalau misalnya dari sisi materi ya, materi apa yang saya dapat, program apa yang saya dapat, bahkan juga bisa ditimbang-timbang mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ini juga terjadi kan, misalnya di Kota Tasik juga terjadi seperti itu. Dalam kajian saya tahun 2019 itu, di satu keluarga itu ada yang sampai dapat berapa ribu gitu ya, dalam tanda petik ukuran uang gitu kan. Tapi itu juga belum menentukan pilihan. Datang yang terakhir berapa nih yang ngasih gitu kan. Nah ini tingkat pragmatisme sampai ke situ gitu. Itu pragmatisme yang ya negatif sebenarnya kalau dari sisi ini ya. Makanya di hasil riset beberapa lembaga survei nggak ada masyarakat yang cenderung menanti itu.
menanti itu, meskipun ini juga sebenarnya kan tidak patut ya dilakukan karena melanggar konstitusi ya, Asas kepatutan. Kang Asep, kalau di lapangan saat ini melihat kompetitor yang lain misalnya, ya kalau caleg kan sebenarnya kompetitornya sama caleg lagi, sama satu keluarga, sama adik kakak misalnya. Itu situasi sekarang seperti apa pola-pola mereka, Kang? Iya, saya juga sangat menantang ya, karena kalau dulu 2019 seperti masuk hutan rimba. Kita tidak tahu ada binatang apa aja di dalam. Karena kan, baru gitu ya. kan. Iya, yang penting jalan saja kan, ke babat hutan gitu ya, menemukan kijang atau uncal, sembelih gitu. Iya. Gitu, betul lah Kang. Kalau ada harimau kita. Filosofinya itu ya. Iya, masuk hutan rimba. Kalau sekarang kita udah tahu isi hutan rimbanya kan gitu kan. Dan justru ketika tahu, waduh, ngeri juga kan. Semakin tahu semakin ngeri. Iya, semakin ngeri gitu kan. Ya kira-kira begitulah filosofinya. Dan gini Kang, mungkin saya menambahkan ada satu kajian yang cukup ilmiah ya, yang mengkaji tentang pragmatisme masyarakat ya dalam konteks film, dan ini memang terjadi bukan hanya dalam konteks skala lokal ya, di Indonesia itu hampir merata seperti itu. Kajian itu juga memotret tingkat tadi pragmatisme publik ya. Dan tentu juga ini sebenarnya kenapa ada pragmatisme publik yang begitu dahsyat, karena satu ada persoalan beban hidup yang semakin tinggi ya. Kedua juga kadang-kadang masyarakat kita kan sumbu pendek, artinya berpikirnya pendek. Misalnya gini kalaupun dia jadi kan 5 tahun ke depan dia tidak mungkin balik lagi ke kita. Dia juga nggak kena saya juga hanya kena hari ini. Maka dia akan berpikir memanfaatkan dalam tanda kutip ya, memanfaatkan caleg yang ada, dan dia lebih ke sifatnya materi gitu. Karena ini juga memang sebetulnya harus ada pendidikan politik yang lebih cerdas, tapi tidak hanya dilakukan oleh teman-teman yang nyalek. Kalau yang nyalek kan kepentingannya adalah dapat suara kan, artinya harus ada pendidikan yang lebih luas yang dilakukan oleh civil society, baik itu kalangan kalangan kampus misalnya, atau kalangan pegiat sosial dan lain sebagainya, atau juga kalangan masyarakat sipil yang teman-teman mahasiswa misalnya. Nah ini juga harus dilakukan ke publik kita yang ada di basis masyarakat yang ada di kota ataupun yang ada di desa gitu. Baik, Kang Asep selain jadi caleg petahana, hari ini juga menjadi ketua tim kampanye daerah Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Oke. Bebannya tugasnya nambah dong berarti ya. Tapi jawabannya ditahan dulu. Kita jeda sebentar. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di LDR. Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar. Meneruskan pertanyaan yang tadi, sebagai Anda harus sosialisasi diri Anda sendiri, gitu ya, ke dapil. Anda juga harus menyosialisasikan pasangan Prabowo Gibran. Wah, itu gimana tuh cara supaya sukses dua-duanya kan? Ujungnya targetnya adalah itu. Yang pertama, kita ditugas apapun, ditugaskan apapun oleh DPP. Oleh Pak Prabowo gitu kan, harus siap di bawah itu. Terus selain tadi mensosialisasikan diri sendiri, sebetulnya perangkat Prabowo Gibran itu kan sudah relatif lengkap. Karena Pak Prabowo sendiri kan sudah beberapa kali ikut Pilpres, jadi kita malah lebih tahu kekurangan dan kelebihannya. Itu dimudahkan di situ. Kemudian popularitas, elektabilitas Pak Prabowo itu di Tasikmalaya itu 72%. Oke. Keterpilihannya itu 72% 2019 itu. Jadi kita bagaimana tugas mempertahankan hari ini, meskipun berbeda sedikit karena dulu itu 2 calon, sekarang 3, berarti relatif terbagi ya Pak Dokter. Tetapi kan kita tidak berdiri sendiri. Kita kepanjangan tangan dari tim kampanye nasional, tim kampanye provinsi. Kita tinggal melaksanakan tugas-tugas teknikal di lapangan dan
itu saya kira meskipun agak capek, lelah gitu ya, tetapi kita berkomitmen bagaimana hari ini tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pusat. Oke, nah Kang MC, ini kalau misalnya tadi ya, yang harus caleg lakukan ketika memang merasa dirinya terbatasi dengan gaungnya pilpres, kemudian punya keterbatasan misalnya dalam menyelesaikan dirinya, pola seperti apa yang bisa diingat gitu, yang bisa benar-benar menusuk ke hati bahwa sampai prosesnya dia mencoblos pada hari pencoblosan? Ya, pertama juga harus dipastikan bahwa caleg tersebut punya punya daya tarik ya gitu ya untuk publik gitu kan. Tetap popularitas penting karena hukum besi dalam pilihan itu siapa yang dikenal dia pasti paling tidak dipilih gitu kan. Tapi kalau nggak kenal orang juga sulit gitu kan. Oh ini ke siapa gitu kan. Paling tidak itu bagaimana dia menaikkan popularitas dulu gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau bagi yang baru, kalau yang lama-lama gitu kan sebenarnya kan dia sudah tadi membangun hubungan intens. Nah yang baru-baru ini sebenarnya saya ingin mengatakan harusnya dia itu ada waktu setahun atau 2 tahun yang membuat link-link itu ya, membuat link-link basis-basis massa itu dikelola gitu kan. Jadi kalau dibilang efektif, yang paling efektif adalah dia memiliki tim ses. Jadi dia tidak bekerja sendirian gitu kan, memiliki tim ses yang tadi mengakar ke tingkat RT RW. Misalnya kalau berat di 7 kecamatan, fokus di 1 kecamatan. Ya, misalnya kalau 1 kecamatan itu dia ada 10 desa misalnya, 10 desa itulah yang dikelola. Jadi jangan keluar. Kalau keluar saya pikir juga tadi ya bebannya berat, kemudian biayanya juga berat. Lebih baik fokus di 1 kecamatan. Kalau misalnya berat juga di 1 kecamatan, pilihlah di beberapa desa atau di 1 desa, karena memang itu yang paling mungkin dilakukan. Kalau kita ngacak, merasa bahwa kita sudah nerapkan gambar di mana-mana, di akhir misalnya ketika tadi pilihan di 3 hari sebelumnya berubah, itu kan berat. Tapi kalau tadi fokus pada 1 daerah, atau misalnya kalau orang lokal ya, kalau orang caleg daerah yang khusus dia lahir di situ, paling tidak dia fokus jaga rumah gitu. Dan itu kayaknya sudah dilakukan sama Atau sedih karena senyum-senyum aja dari tadi melihat pemaparan disampaikan Kang MC ini. Iya, sebetulnya tidak jaminan juga tadi ya. Jadi ini kan terbuka bagi semua pihak. Yang penting siapa bisa memanfaatkan situasi dan kondisi. Kalau saya ditanya lagi strategi ya, bagaimana saya memanfaatkan elektabilitas Pak Prabowo, itu pasti. Terus yang kedua, kita juga meskipun juga pada kenyataannya ketika tadi kita berbicara program, Kang, karena di sisi lain itu udah menjadi tugasnya Dewan juga, menjadi tugasnya, iya betul kan? Kenapa? Ya sekarang kalau mau dipilih lagi ya sinilah ngobrol lagi kan, ada juga kayak gitu, nggak serta merta. Jadi maupun petahana maupun yang baru peluangnya sama, yang penting ikuti aja petunjuk tadi dari ahli ini gitu ya. Betul kan begitu kan? Betul. Kang, kalau misalnya sekarang ketika melakukan sosialisasi segala macam, berarti nama Prabowo Gibran itu nempel ya? Iya, kalau saya selain sudah ada di hati gitu ya, itu juga kewajiban juga dan keharusan. Bahkan kalau saya tidak menempelkan Prabowo Gibran, pengkhianatan juga. Karena tidak kita dibesarkan, kita juga bisa damai di sini juga tadi. Kita masuk 2019 itu melalui elektabilitasnya Pak Prabowo. Oke. Kalau sekarang targetnya di 2024 sebenarnya hanya target mempertahankan atau meningkatkan atau dari sisi suara nih? Ini kan ya harus meningkat lah karena legislatif ya. Karena kita juga diberi amanah hari ini Ketua DPRD. Saya kira juga beberapa pihak ya, terutama DPP Kang, ngasih tugas gitu ya, buktikan dong. Wah ini buktinya kemana nih? Buktikan dong, harus meningkat suaranya kan gitu ya. Dan itu sangat wajar karena 5 tahun sekali yang jadi Ketua DPRD itu kan hanya 1. Jadi ketika sekarang kita punya peluang itu, kita harus membuktikan pengabdian itu kepada partai. Kalau Kang MC melihat, kalau sudah posisi ketua itu kan kalau dalam sebuah karya udah puncaknya kan. Biasanya kan stay di situ juga kurang baik gitu misalnya.
kayak misalnya untuk bisa ke eksekutif misalnya, potensi-potensi di situ apa Kang kalau di ini? Mancing. Oh ya saya kira memang kalau lihat pengalaman masa lalu gitu ya di kota ataupun di Kabupaten Tasik gitu kan, yang masuk ke eksekutif kan memang yang punya latar belakang dari legislatif gitu ya. Misalnya sekarang yang ada di Kabupaten Pak Ade Sugianto itu kan sangat berkarir panjang berkarir di Dewan gitu kan. Kemudian juga Pak Cecep Enuli Yakin juga wakil, ya itu juga basicnya dibangun dari situ gitu kan. Kecuali mungkin di kota ya yang berbeda, tapi Pak Budinya kan dulu sebelum Pak Yusuf ya, dan sekarang sebelum PJ tetap punya basis dukungan dari partai politik gitu kan, dan pintu masuknya ya bisa jadi dari anggota legislatif, juga bisa jadi apalagi kalau di posisi ketua ya misalnya itu punya privilege tertentu gitu kan, seperti itu. Jadi ada karpet merah sebenarnya ya, tinggal mau atau tidaknya. Iya. Pertarungan di 2024 ini, kalau Kang Asep meng-capture situasinya akan seperti apa sebenarnya? Pertarungan di mana nih? Di pileg. Di pileg. Ya, sebetulnya sih tidak banyak bergeser. Karena juga yang hari ini saya lihat juga yang pertahanan juga hampir seluruh juga mencalonkan kembali, berarti punya motivasi yang sama kan gitu. Dan juga yang baru-baru juga sangat punya potensial juga. Jadi pemetaannya itu kalau menurut saya tidak berbeda dari periode-periode sebelumnya. Iya. Oke. Dan kalau Kang MJ melihat akan seperti apa nanti terkait pilpres? Caleg dulu di daerah gitu. Ya begini, kalau saya sih punya kajian itu tetap yang lama-lama masih tetap akan terpilih gitu kan. Kecuali kalau punya track record yang kurang bagus di dapilnya gitu kan, biasanya kan beralih gitu kan. Nah ini tantangan yang tadi, kalau misalnya dia bagus di dapilnya, dia selalu hadir, dia selalu dekat dengan masyarakat, itu tetap akan terpilih, karena ada filosofis di masyarakat itulah, daripada milih yang baru yang tidak jelas, mending yang sudah jelas gitu. Nah, itu kan seringkali terungkap di masyarakat gitu. Iya mah geus puguh gawena gitu kan. Seperti itu. Tapi juga kalau ada tokoh baru atau daerah yang muncul di satu daerah dan dia punya kontribusi kepada masyarakatnya, itu juga menjadi pesaing berat bagi petahana yang nyalek gitu kan. Misalnya tokoh-tokoh yang relatif, misalnya tokoh pemuda atau karang taruna, atau misalnya tokoh masyarakat yang selalu dekat mengayomi dengan masyarakat, itu yang menjadi pesaing terberat gitu kan. Tapi kalau di luar itu saya pikir yang tokoh yang hanya sebatas lewat itu saya kira atau hanya pangjejeg kan ada juga kan. Oke, terakhir buat Kang Asep, kalau misalnya pertarungan tadi nanya apa ini soal pileg dan pilpres, kan ramai juga ya hari ini, misalnya sosok cukup fenomenal ya Prabowo Gibran itu. Di Priangan Timur itu seperti apa Anda meng-capture, atau di Kabupaten Tasikmalaya sendiri gitu kan, Anda juga sebagai ketua harus bisa membawa yang lebih kalau baik. saya sih tetap optimis ya, karena bagaimana perhatian itu juga harus fokus kepada Pak Prabowo. Iya, dan itu mungkin menjadi strategi kita ya, meskipun tidak mengecilkan peranan Gibran. Tapi di sini juga saya tangkap ya, ternyata setelah saya cek atau perhatikan di lapangan, ini juga disambut meriah juga oleh generasi milenial sama generasi Z hari ini, Gen Z hari ini. Jadi saya kira berimbang, meskipun kita juga ada tantangan pergeseran suara Pak Prabowo ke calon, tapi juga akan limpahan juga dari basis-basis yang lain. Jadi saya optimis Pak Prabowo relatif bisa mempertahankan keunggulannya di Tasikmalaya. Terakhir lagi ke Kang MJ, soal tadi hari ini kita tahu bahwa pemilih itu di 50% itu muda-muda lah, misalnya generasi milenial, generasi Z. Dengan tadi ngomongin soal pilpres, dengan hadirnya Gibran akan cukup ini nggak kira-kira? Karena mudanya itu. Iya. Harus diteliti dulu ya Kang. Begini, sebenarnya itu bagus ya untuk terobosan politik Indonesia gitu kan ke depan. Artinya anak muda sekarang diapresiasi. Bahkan juga ada keterwakilan kaum muda, meskipun juga ada persoalan terkait dengan timing persoalan MK ya, itu yang menjadi
Selalu selalu diinginkan, ya. didengungkan oleh pihak lawan dari Pak Prabowo gitu kan. Tapi saya melihat begini, apa namanya, di Kabupaten Tasik dan di Kota Tasik khususnya gitu kan, atau di Priangan Timur gitu kan, memang angka kaum muda ini cukup tinggi ya. Tetapi kalau dilihat dari misalnya apakah dia akan masuk atau memilih Gibran, itu kan menjadi persoalan tersendiri gitu kan. Saya belum punya datanya, tetapi paling tidak tadi melihat di kota terutama ya, di kota itu gaungnya agak tinggi gitu kan, meskipun datanya kita belum bisa mengkonfirmasi. Nah, yang kedua terkait dengan Prabowo sendiri gitu kan, saya melihat kalau untuk di media sosial gitu kan, di media sosial itu memang sangat pertarungan di 3 calon itu kan luar biasa. Tetapi bagi masyarakat desa, ini perlu kita pahami gitu. Bagi masyarakat desa cenderung melihat orang yang terkenal itu hanya Prabowo. Karena memang gadget tadi kan tidak punya, handphone juga kurang gitu kan, dan Prabowo kan sudah 3 kali ya, rekam jejaknya sudah 3 kali. Meskipun juga itu ada kerentanan juga kan, dari sisi popularitas memang dia dikenal di masyarakat pedesaan, tapi kerentanannya ini teh bahasanya teh lu lagi gitu. Seperti itu. Jadi ada semacam kejenuhan. Nah, ini yang saya pikir juga perlu. Ini masukan buat Iya, makanya niatkan. Kasihlah kesempatan Pak Prabowo kan gitu, supaya tidak lu lagi. Supaya tidak menarik. Benar. Ini paling logis ya. Supaya tidak lula lagi ya kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Ya, Baik, semakin seru tapi waktunya sudah habis. Nanti kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi terkait situasi yang sedang ramai hari ini dibincangkan. Ya mudah-mudahan apa yang diobrolkan tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Umi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas. Pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.